Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hadis penetapan kepala negara yang beranggotakan Alifuddin Yadika Putra, Afrizal Faruk Hussein, dan saya sendiri Eri Sahria. Poin-poin yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian kepala negara, hadis tentang menetapkan kepala negara, syarat menjadi kepala negara dan pemilihan kepala negara. Sorry, ini ada kesalahan sedikit. Langsung saja saya akan membahas untuk poin yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu pengertian kepala negara. Kepala negara merupakan sebuah jabatan individual atau kolektif yang memiliki peranan dalam wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan, dan bentuk-bentuk kepala lainnya. Kepala negara memiliki tanggung jawab dan pilitis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Istilah kepala negara dalam hukum Islam ada beberapa yang digunakan, yaitu khalifah, imamah, imaroh, sultan, milk, dan riasah. Dalam setiap istilah ini memiliki arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan yaitu khilafah, imamah, dan imaroh. Dan kepala negara ini diangkat dan diberhentikan oleh suatu pemerintahan yang sah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur ronda pemerintah demi memajukan dan kesejahteraan rakyat, baik itu dalam bidang agama, politik, sosial, budaya, serta dalam bidang pemerintahan secara umum. Lalu, hadis tentang menetapkan kepala negara. Hadis dari Sunan Abu Daud nomor 2242 dari Kitab Jihad, yaitu hadis sunnah Abu Dawud, rombongan yang melakukan safar mengangkat salah satu dari mereka sebagai seorang pemimpin. Bismillah. Hadatsana Ali ibnu Bahri hadatsana Hatimu ibnu Ismaila hadatsana Muhammadu ibnu Ajlana an Nafi'i an Abi Salama an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thalathatu fi safari falyu'ammiru ahadahum qala Nafi'u wa qulna li Abi Salamata fa anta amiruna, yang artinya telah menceritakan kepada Ali bin Abi Bar, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan dan Nafi' dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terdapat 3 dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjukkan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Nafi' berkata, kemudian kami katakan kepada Abu Salamah, maka engkau adalah pemimpin kami. Lalu pada hadis sunnah Abu Daud nomor 2539 dalam kitab pajak kepemimpinan dan fa'i, yaitu hadisnya yang berbunyi, setiap kamu adalah penjaga pemimpin dan setiap kamu adalah bertanggung jawab terhadap jagaannya. Kepala negara adalah penjaga dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, suami adalah penjaga dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, istri adalah penjaga dan bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, dan khodam adalah penjaga dan bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Lalu beberapa pemahaman hadis yaitu yang pertama, pemerintahan dan kepemimpinan bagi suatu umat masyarakat sangat penting karena merupakan fitrah dan tuntunan kehidupan bagi umat manusia. Yang kedua, kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat merupakan kebutuhan yang diwajibkan oleh Islam karena peran agama dalam kehidupan bukan sebatas memberi petunjuk untuk meluruskan akidah, tetapi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan manhaj Allah dan syariatnya. Yang ketiga yaitu menetapkan atau mengangkat pemimpin untuk mengarahkan orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimal kemampuan. Selanjutnya
Saya kembalikan ke teman saya. Ya, baik. Selanjutnya materi tentang syarat kepala negara. Syarat kepala negara yang pertama itu adil dengan syarat-syaratnya yang universal. Kemudian ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. Kemudian sehat indrawi, baik itu telinga, mata, dan mulut, yang dengannya ia mampu menangani permasalahan yang telah diketahuinya. Kemudian sehat organ tubuh dan dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. Kemudian wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. Kemudian berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh. Kemudian nasab yaitu berasal dari keturunan Quraisy berdasarkan nas-nas. Jika saya ambil dari beberapa buku dan literatur yang ditemukan bahwa syarat menjadi seorang pemimpin, yakni yang pertama ini beragama Islam. Bila kita mengingat bahwa salah satu tugas utama seorang pemimpin negara adalah menerapkan syariat Islam, maka sesuatu hal yang tidak logis jika tugas ini diserahkan kepada non-muslim. Dan yang kedua, dalam buku Fikih Siasah karangan Haji Jazuli, setidaknya ada 4 alasan kenapa wanita tidak bisa menjadi kepala negara. Yang pertama, secara fitrah wanita tidak akan mampu memainkan peran politik, semisal mengatur negara dan sebagainya. Nah, kemudian syarat yang ketiga yakni seorang yang sudah dewasa. Seseorang yang dewasa, yang belum dewasa, tidak diizinkan mengatur harta dirinya sendiri. Maka tentu tidak boleh juga untuk memimpin atau mengatur sebuah negara. Jika ditarik dalam ranah fikih, seseorang yang belum dewasa itu belum terkena khitab untuk menjalankan tugas-tugas agama. Nah, sementara kepala negara yang sudah terkena khitab untuk menjalankan ajaran-ajaran agama. Yang keempat, yakni adil. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, mengatakan bahwa kepala negara yang adil itu selalu berkata benar, jujur, dan bersih dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kelima, yakni amanah dan profesional. Kemudian yang keenam, sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau berwawasan luas. Syarat kekuatan fisik itu antara lain dapat mengakomodasikan pengertian bahwa seorang pemimpin harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik. Kemudian yang ketujuh, warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam. Yang kedelapan yakni harus cinta kebenaran atau asyidik atau jujur. Dalam buku Fikih Siasah, doktrin dan pemikiran politik Islam karya Mujar Ibnu Syarif dan Hamamizada menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin yang benar adalah pemimpin yang selaras antara perkataan dan perbuatannya. Kemudian yang kesembilan, harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program-programnya. Yang ke-10 harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik. Dan yang terakhir harus keturunan Quraisy. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Afrizal Al-Faruq. Geser. Berikut materi yang akan disampaikan ini adalah pemilihan kepala negara dengan cara dipilih oleh kalangan ahlul hali wal akdi. Pertama, mengatakan bahwa seseorang dapat diangkat secara sah sebagai kepala negara apabila suara ahlul hali wal akdi seluruh negeri pada pengangkatan tersebut adalah suara mayoritas. Kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa jumlah ahlul hali wal akdi yang dapat mengesahkan seseorang kepala negara
minimal sebanyak 5 orang yang sepakat atau 1 orang yang membait lalu disetujui oleh 4 orang lainnya. Ketiga, kalangan ulama Kufah mengatakan bahwa jumlah ahlul hali wal aqdi yang dapat mengangkat kepala negara sebanyak 3 orang yang mengangkat salah satu dari mereka dengan persetujuan 2 orang lainnya sekaligus sebagai saksi. Keempat, mengatakan bahwa pengangkatan baiat kepada negara bisa dilakukan hanya 1 orang ahlul hali wal aqdi. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok aku kayak gugup sih? Udah, R matiin. Ya, sik. Stop. Suaraku gak pedot-pedot ya mau yo. Enggak, aman.